terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari rumah Edi Mulyadi digeruduk mahasiswa atas nama suku Dayak. Edi Mulyadi terkait perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi Edi Mulyadi tidak setuju perpindahan tersebut, lalu menuding Kalimantan Timur menuduh Kalimantan Timur tempat jin buang bayi. Berakibat warga Dayak Kalimantan Timur marah besar. Para mahasiswa tidak bisa menerima penghinaan masyarakat Dayak, lalu mahasiswa menggeruduk rumah Edi Mulyadi atas nama warga Dayak yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa. Para mahasiswa termasuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semua anak bangsa mendukung langkah mahasiswa membela warga Dayak, di mana Pancasila sudah harga mati, karena Edi Mulyadi ini pengurus organisasi garis keras dan pendukung yang sekalian dengan organisasi Forum Pembela Islam yang sudah dilarang pemerintah, termasuk organisasi PA212 dan Hizbut Tahrir Indonesia yang tujuan jangka panjangnya untuk menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, semua anak bangsa termasuk para mahasiswa tidak memberikan peluang berkembangnya organisasi garis keras untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai yang sudah harga mati. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Sehingga di mana di sekarang ini saya lihat di mana organisasi terlarang sudah hidup lagi, ingin menentang pemerintah tersebut. Sampai-sampai Mulyadi itu menyatakan perpindahan kota Jakarta ke Kalimantan Timur, kalau dia tidak setuju. Walaupun dia tidak setuju sebenarnya tidak masalah, tetapi dia menuduh Kalimantan Timur tersebut tempat jin membuang bayi. Itu sesuatu penghinaan besar kepada masyarakat warga Dayak Kalimantan Timur tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia menentang semua tindakan daripada Edi Mulyadi tersebut yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga saya lihat di mana Edi Mulyadi ini selaku pendukung garis keras, dia pendukung Forum Pembela Islam, dan yang padahal Forum Pembela Islam ini sudah dibubarkan oleh pemerintah, dan juga pendukung 212 yang sering melakukan demonstrasi di tengah-tengah masyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, ini semua dalam tujuan jangka panjangnya ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Maka semua negara Indonesia harus bersatu dengan mahasiswa untuk menegakkan berlakunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semua tindakan daripada mahasiswa yang menggeruduk rumah Edi Mulyadi ini suatu langkah yang terpuji, mengatasnamakan diri warga Dayak, mendukung atas nama warga Dayak. Ini perlu didukung demi persatuan negara Indonesia ini. Jadi harapan saya juga semua anak bangsa termasuk para mahasiswa tidak memberikan peluang berkembangnya organisasi garis keras untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena Pancasila itu sudah harga mati. Siapapun dia tidak boleh ada yang mengganggunya, dan dia harus tegak terus sebagai landasan Pancasila sebagai landasan dasar negara Indonesia. Dan kita harus tetap bersatu sesama pemeluk agama yang berbeda,
harus bersatu hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ada gangguan yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan di antara pemeluk agama yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita pertahankan. Kita harus pertahankan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang terdiri dari beberapa agama yang hidup di Indonesia ini. Dan ini harus kita pertahankan dengan kuat karena berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana Pancasila sudah harga mati. Siapapun tidak boleh yang mengganggunya. Dan kita harus tetap hidup bersama. Dan tidak boleh ada yang mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekkan agama orang yang lain. Semua agama itu sama, satu di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus hidup bersama di tengah-tengah masyarakat demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.